apa? Suatu bukan karena paksaan atau apa, motivasinya dari intrinsik diri sendiri, dari dalam diri, bukan dari luar. Karena ingin dipuji jujur lah, karena ingin mendapat nilai bagus lah, tapi bukan karena dirinya sendiri. Nah, nilai tadi keselamatan, kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan ke murid-murid. Ya, nilai kebajikan itu berlaku secara universal. Misalnya bertanggung jawab, mengembalikan barang ke tempatnya dan disiplin. Nah, kemudian dalam disiplin positif kita harus mengetahui 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya, ada 3 motivasi perilaku. Ya, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah murid kita nih, ya, dia melakukan suatu tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apa? Murid kita di kelas disiplin, teratur, seperti itu. Kemudian ketika motivasi perilaku yang pertama muncul, maka pertanyaan dari siswa yang muncul ada seperti itu. Apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ini pertanyaan yang akan muncul dari siswa kita. Kalau dia melakukan perilakunya itu atas dasar motivasi yang pertama. Ini motivasi yang pertama ini tingkatnya rendah, paling rendah. Yang kedua, ya, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Instan proses, emang awalnya kita mengiming-iming, tapi lama-kelamaan kita beri pengertian. Kedepannya kamu melakukan ini atas dasar memang diri sendiri kan, bukan karena guru kasih ini. Ya, biasanya kan senang kalau anak-anak tuh ya, apalagi kelas bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi diri. Bukan si anak murid kita menganggap guru kita yang bisa mengontrol kita, padahal anak kita sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kolaborasi itu bekerjasama antara guru dan murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Kemudian konsensus itu adalah keputusan akhir yang dicapai antara guru dan murid. Apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ya, ada penawaran. Dan terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau dulu, kalau sekarang kita harus berpikir model menang-menang, win-win solution. Itu ujung akhirnya. Ya, ini perubahan paradigma yang jadi disiplin positif itu sebuah model ya yang bisa kita lakukan, kita terapkan untuk apa? Itu untuk menghasilkan perilaku positif dari murid. Dalam menumbuhkan budaya positif ini tidak instan, butuh proses yang panjang. Kita harus mengamati, pertama mengidentifikasi dulu, cari tahu dulu. Kemudian kita amati baik-baik. Lalu kita cari solusinya apa ya. Jadi universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Contoh nih, mengapa sih Bu Eka harus pakai helm kalau sedang berkendara motor? Untuk menjaga keselamatan. Ya, untuk menjaga keselamatan. Biar tidak ditilang. Berarti itu takut sama polisi. Iya. Terus yang benar menjaga keamanan. Ya, keselamatan, keamanan ya. Terus yang kedua, mengapa harus kita memakai masker dan rajin mencuci tangan? Agar tidak tertular. Menjaga kesehatan, agar tidak terkena COVID. Prokes ya, untuk kesehatan alasannya. Nah, itu alasan.
kata-kata yang tadi disampaikan untuk keselamatan, kesehatan itu adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan. Nah ini yang harus kita terapkan ke murid nih, ya. Jadi dia mengerjakan sesuatu bukan karena paksaan atau apa, motivasinya dari intrinsik diri sendiri. Di kelas, anak-anak murid kita ajak membuat kesepakatan kelas. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang kalau di kelas mah catatan di kelas, ya kan? Suka dipajang ya di kelas ya, catatan di kelas. Dilarang ini. Sekarang namanya bukan tata tertib kelas, tapi kesepakatan kelas. Beda dengan tata tertib. Kalau tata tertib anak sudah harus, itu yang membuat guru. Ya. Tapi kalau kesepakatan kelas, murid kita ajak berkolaborasi untuk menyusun kata-katanya. Kasih apa mereka kebebasan. Ayo, apa nih? Yang pertama. Oh ini Bu. Ini contoh yang saya buat di kelas. Kesepakatan kelas saya dengan murid datang tepat waktu. Ada yang baru datang jam berapa, anak-anak gitu ya. Nah, ketika mereka datang, kita ngobrolnya nanti, jangan pas datang. Dan negornya nanti. Jangan aja dulu dia masuk. Biar dulu dia masuk. Jangan langsung ditegur pas dia datang. Atau murid kita sedang melakukan kesalahan, jangan ditegur langsung pas di depan umum. Jangan. Ya, itu dihindari. Kita kasih catatan dulu. Oh tadi si ini begini. Ntar saya mau manggil istirahat. Atau pulangnya jangan pulang dulu. Atau besoknya. Seperti itu. Kasih catatan dulu. Ya, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama di dalam kelas. Jadi guru dan murid ngobrol dan tuh kita mau bikin kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas muncul keyakinan kelas. Ya. Menurut Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Reward, ya, itu hukuman oleh penghargaan. Penyataannya dihukum oleh penghargaan. Bukan ibu bisa mencerna nggak? Dihukum oleh penghargaan. Gimana Bu? Jadi bukan kita jangan sampai down gitu ya. Terus memberikan bagus atau gimana. Nah, terus dibimbing lagi di belakang itu ada istilah arahan. Oke, yang lain Dikit juga banget. dihukum oleh penghargaan. Saya juga bingung caranya. Atau mungkin kasih reward ya, mungkin untuk temannya dijadikan sebagai pelajaran. Reward. Oke, yang lain bagaimana Bu? Siti, dihukum oleh penghargaan. Jadi dalam apa ya? Gak apa-apa, tulis kita bebas. Jadi dalam kesalahan itu ada pembelajaran untuk teman-temannya bahkan dia sendiri. Oke, siap, saya tampung. Malah menjadikan dia itu stuck di situ, tidak mau berkembang untuk kemajuan berikutnya gitu. Jadi seolah-olah penghargaan ini berarti ya. setelah diberi penghargaan malah dia tambah nggak mau jadi Berarti kembali ke motivasi perilaku tadi ya. Jadi ternyata ketika kita memberikan penghargaan, baik itu secara verbal, biasanya verbal atau memberikan bukti fisik, apa sih ngasih sesuatu lah gitu ke anaknya, itu oke, diuntungkan atau memberikan rasa bahagia senang bagi murid yang mendapatkan penghargaan. Tapi guru tidak memikirkan bagaimana perasaan murid yang lain. Ini yang maksudnya dihukum oleh penghargaan. Murid yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan pada saat itu, dia merasa terhukum. Iya, terhukum oleh apa? Oleh penghargaan yang guru berikan kepada temannya yang lain. Waduh, saya orang pertama ini. Kalau misalkan kita, jadi hanya kata-kata aja bisa menghukum murid yang lain. Pada anak didik tidak relevan dengan kesalahan yang dia buat. Dia melakukan kesalahan apa, kita hukumnya apa? Itu enggak. Jadi kita kasihnya apa? Nah itu namanya hukuman. Tidak relevan, tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya dia menumpahkan air nih, nggak sengaja nih menumpahkan air lagi belajar gitu kan. Harusnya apa sih yang dilakukan si anak itu? membersihkannya. Minimal dia mengeringkan air yang tadi ditumpahkan. Jangan disuruh bersihin kamar mandi. Ya, jadi kalau nggak sesuai
konsekuensi namanya itu hukuman. Dibuat tiba-tiba. Kamu kalau misalkan menumpahkan air berarti harus membersihkan kembali, mengerikan. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Beda. Konsekuensinya itu tadi, dia harus membersihkan kembali airnya lagi, itu konsekuensi. Konsekuensi ini sudah direncanakan, jadi sudah dibuat oleh guru dan siswa. Kalau hukuman hanya semata-mata oleh guru, siswa nggak punya hak apa-apa, kamu yang nerima, itu namanya hukuman. Dia nggak bisa ngomong A, B, ya udah jalankan. Ketika tadi proses kita menyuruh anak kita keluar, itu salah sebenarnya. Mungkin tanpa disadari kita suka kayak gitu ya. Udah kamu dia duluan, di sana, atau di perpus atau ngapain? Gak usah ikut belajar guru. Suka kayak gitu ya? Ya apa? Kita jawab dulu. Ternyata konsep itu salah, kurangin dengan dia. Ya udah deh, daripada kamu ngerjain, lebih baik sekarang kamu ngerjain. Maka mau cari tempat teras, mau di lepus, sekarang suka gitu ya? Dulu gitu loh. Tapi gak pakai nada gitu enggak. Ternyata itu tidak berpengaruh, tidak berdampak buat dia. Justru harus tetap di kelas, ya kita bimbing di kelas, nggak dikeluarkan dari kelas. Jadi proses disiplin positif, restitusi, mengembalikan anak ke kelompok ya. Jadi bukan malah didiskriminasikan, dipisahkan. Iya. Ya. Kemudian kontrol emosi nih, boleh sih kontrol emosi utama sekali. Kontrol emosi. Nah, ketika kita emosi tadi, otak limbik kita yang main, bukan otak luhur. Masya Allah, juga benar-benar ya. Yaudah kerjain ini, dibimbing sama guru, anak-anak yang lain bagaimana? Sebagaimana gitu ya. Iya, jadi kita melakukan pembimbingan itu di kelas sambil berjalan dengan yang lain. Ketika guru berada di posisi kontrol penghukum, ya, itu ekspresinya juga sambil melotot ngomongnya. Terus nada bicara tinggi, ya jutek, apalagi sambil nunjuk pula gitu. Misalnya, contoh nih, tuh, ya, patuhi ya aturan saya, awas nih, awas. Kamu selalu saja salah. Kamu lagi yang belum selesai. Kamu lagi. Jadi dari nada bicara juga udah tegas, melotot, nada tinggi, itu tipe kita sebagai penghukum saat itu. Dijauhkan, jangan sampai gitu ya. Walaupun ya secara realita lagi ngajar tidak sadar kan ya, stop gitu ya Bu, kepancing. Otak bimbingnya ya main, bukan otak luhur yang kita pakai. Yang kedua nih, yang tadi Bu Rasina sampaikan. Posisi guru yang kedua itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketika pada posisi ini guru menyampaikan kepada muridnya, dia memanfaatkan suasana yang hening sampai akhirnya si murid itu merasa bersalah, akhirnya hanya dia tertunduk malu. Dia diam. Contohnya, mana murid tadi? Setiap hari nggak ngerjain PR. Subhanallah. Subhanallah. Itu nadanya lembut kan? Lembut. Tapi itu membuat orang merasa bersalah. Nggak aja. Pasti. Ya iya. Berubah kan ekspresi muka langsung. Ngomongnya seperti itu. Contoh nih ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kalimat lembut, tapi buat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu ya? Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Ya iya, caranya lembut, mengelas. Itu membuat merasa orang bersalah. Nah, ketika guru mengucapkan itu, ya murid akan merasa rendah diri. Akhirnya dia kehilangan kepercayaan diri dia, dan dia mulai merasa mengecewakan orang-orang yang dia sayang. Kalau berarti dia sudah merasa mengecewakan gurunya atau bapak guru. Kalau misalkan gurunya ngomongin gini, saat kalau kayak gini, gimana coba orang tua kamu di rumah kalau kamu tahu kayak gini? Itu buat orang merasa bersalah. Akhirnya dia merasa rendah diri, sudah merasa mengecewakan ibunya di rumah. Nah itu posisi kita yang memang tidak aman juga, harus dihindari juga ya.
Yang ketiga, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Di situ ketika ngomongnya ya sebagai teman lah, ada rasa humoris juga, sambil bercanda. Dia nggak pakai nada tinggi, tidak. Contohnya tuh, ayolah bantulah demi ibu ya. Bisa kan kamu menyelesaikan tugas ini? Sambil senyum, sambil kayak bercanda, sambil humor. Itu sebagai teman. Atau yang kedua, ayo kamu tuntaskan tugas hari ini, ya. Ayo, ingat tidak bantuan yang sudah Bapak berikan? Atau ingat tidak bantuan Ibu selama ini? Jadi ada rasa teman, tapi tetap saja membuat, iya, makanya tapi anak itu tetap merasa belum maksimal. Iya, jadi ketika si gurunya mengingatkan dengan jasa dia, ya udah akhirnya si anak pun gimana ya? Iya, gitu melakukan satu hal itu karena itu. Itu yang ketiga. Nah, posisi guru yang keempat adalah sebagai pemantau atau monitor. Namanya monitor pasti mengawasi ya. Akhirnya, ya si guru mengatakannya seperti ini ketika murid itu melakukan kesalahan di kelas. Karena kita sebagai pemantau, dia melakukan kesalahan nih, dia tidak mengerjakan PR, melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya apa? Gitu kan? Bertanggung jawab, disiplin. Kalau tidak mengerjakan PR, kan berarti tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Si gurunya paling apa? Kesepakatan kelas kita apa? Jadi diingatkan. Terus kamu udah melakukan kesalahan. Lalu apa yang telah kamu lakukan hari ini? Hanya memantau. Tugas pemantau. Yang ketiga, kalau kamu sudah melakukan kesalahan tadi, sanksi apa? Atau konsekuensinya apa? Karena hanya memantau kita. Nah, 3 pertanyaan ini yang mungkin akan muncul atau kalimat redaksinya beda-beda. Kita hanya memantau. Jadi mengingatkan anak pada peraturan yang sudah berlaku, kesepakatan keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi inilah yang diharapkan dimiliki semua guru. Jadi poin 1, 2, penghukum membuat rasa bersalah, kita belajar tinggalin gitu ya. Kita belajar tinggalkan. Tuh. Yang di sini posisi sebagai manajer, ini posisi yang paling baik. Artinya kita mengajak murid kita untuk menyadari kesalahannya, kemudian menawarkan kepada murid kita untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat dengan cara yang dia mau. Jadi lebih kepada tawaran-tawaran, restitusi, bukan kita yang menentukan. Jadi murid sendiri yang diajak berpikir untuk memperbaiki kesalahan. Cari solusinya untuk memperbaiki kesalahan diri kamu sendiri, bukan kita yang menentukan. Kamu salah begini, ya udah kamu harus gini. Tapi kita ajak ngobrol, dia yang menentukan. Contohnya ini, setelah dia melakukan kesalahan, nah kira-kira apa nih rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita tawarkan, kita ajak dia proses berpikir. Gitu. Ya, misal dia melakukan kesalahan, membuang sampah di kelas tanpa sadar, bekas minum lah apa ya, terus dia buang aja. Terus ketika mereka melakukan ketika anak itu melakukan kesalahan di situ, jangan langsung ditegur langsung saat itu. Tapi beri celah waktu yang lain. Misalnya kita sudah punya catatan dulu nih. Nanti jam istirahat, Bu Guru pengen ngobrol ya. Atau nanti pulang sekolah sebentar ya, Bu Guru pengen ngobrol. Jadi jangan sampai diketahui anak-anak yang lain. Ya, ajak ngobrol kan. Dia mencari solusinya sendiri dan dia juga menemukan cara untuk memperbaiki diri. Bukan dari kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja, memancing. Memberikan pertanyaan pemantik, bukan kita yang menentukan dia harus. Udah sekarang buat apa nih? Jangan. Biar dia mikir dulu. Seperti itu. Itu untuk yang posisi manajer. Ya, jadi ketika pada prakteknya mungkin kita masih pada posisi teman. Ya, sampai ke ujungnya adalah manajer. Ini butuh proses. Dari diri kita butuh proses. Jadi kita benar-benar harus benar-benar apa ya? Ngajarnya bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, sifatnya memperoleh nilai saja, nilai angka maksudnya ya. Tapi lebih juga kepada pembiasaan karakter tadi. Karakter baik itu bisa muncul diawali dengan pembiasaan yang secara konsisten oleh guru dilakukan dari hal kecil. Jadi konsisten. Ya, mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Buat kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kan berarti tidak ada rasa paksaan. Si anak juga mengeluarkan sendiri yang dia pengen apa. Kalau bisa masalahnya ini dia yang menentukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Rusminati. Saya mengajar di SD Negeri Cibinong 04 kelas 2. Dari pemaparan materi yang diberikan oleh Bu Yustinawati Aisyah tentang budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kesepakatan dan keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru itu amat sangat berpengaruh, dan saya mendapatkan ilmu baru dari pemaparan yang Bu Yustinawati Aisyah berikan. Salah satunya tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Ternyata selama ini saya membuat kesepakatan kelas itu, khususnya saya itu sendiri, tidak melibatkan siswa. Dan seharusnya di kelas itu tidak ada peraturan kelas, tetapi yang ada itu adalah kesepakatan kelas. Jadi perlu melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas tersebut. Yang berikutnya ada juga tentang posisi kontrol guru. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5 poinnya. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ternyata ada 2 hal yang harus dihindari oleh guru, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru itu seharusnya itu sebagai manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi dari kelas 6 SD Negeri 4. Kesan untuk kelas saya ini adalah hal yang sangat bagus sekali dan memberikan hal positif bagi saya dan teman-teman saya. Di antaranya kami belajar disiplin dan semangat dalam belajar. Saya senang telah dilibatkan dalam kesepakatan kelas ini sehingga saya menjadi lebih bertanggung jawab sebagai murid. Terima kasih Bu Guru. Dalam bidang kami kemerdekaan kesepakatan kelas. Akhir saya ucapkan terima kasih. Semoga kesepakatan kelas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.